Selamat datang Bapak Ibu di dalam video tutorial Kulon. Dalam video ini saya akan sharing bagaimana cara untuk mengimpor pertanyaan dari Microsoft Word ke dalam sistem Kulon. Selama ini, di dalam sistem Kulon, kita mengetahui bahwa terdapat berbagai macam fitur yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran. Salah satunya adalah fitur quiz. Namun, di dalam fitur quiz, terkadang saya pribadi dulu merasa kebingungan karena proses pembuatan soalnya harus satu persatu, sehingga kadang tidak praktis bagi kita untuk melakukan quiz ataupun ujian di dalam Kulon. Nah, ternyata ada cara untuk melakukan impor ke dalam Microsoft Word dan kali ini saya akan membagikan caranya. Pertama-tama kita masuk dulu ke link Kulon, kulon2.undip.ac.id, lalu login via SSO. Oke, setelah login, di sini bagian atasnya ada tiga pilihan menu. Kita ke My Courses, lalu silahkan pilih ke courses yang Bapak Ibu ingin membuat kuisnya. Di sini saya akan membuat dari kelas ini ya, karena ini kelas latihan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu di dalam melakukan pembuatan soal ataupun editing di dalam sistem, kita pastikan di sebelah kanan atasnya edit mode ini aktif. Oke. Sudah aktif, lalu kita bisa coba membuat kuisnya. Nah, untuk kuis saya mau mencoba membuatnya di minggu ini, 18 September. Kita add an activity, lalu muncul ini ya, menu, kita pilih yang kuis. Ini adalah dashboard untuk pembuatan deskripsi mengenai kuis. Kita bisa tulis nama kuisnya dulu, kuis 6 misalkan. Lalu deskripsinya adalah ini adalah kuis 6 itu ya misalnya. Lalu display description on course page. Untuk timing kita bisa setting open dan close-nya. Misalkan kita mau buat selama 1 jam gitu ya. Untuk tanggal 28. Lalu time limit ini sebenarnya tergantung ya, mau dibuat berapa lama. Misalkan open dan close 1 jam, tapi time limitnya 30 menit. Jadi kita tulis ini 30, itu juga bisa. Dan when time expire, nanti ada beberapa pilihan ya. Open attempts are submitted automatically. Jadi ketika waktu selesai, langsung otomatis terkirim. Lalu ada grace periodnya, atau juga yang saat mensubmit sebelum time expired tidak dihitung. Ini disesuaikan dengan masing-masing pengampu kelas. Untuk grade biasanya tidak saya utak-atik dulu. Nah, untuk layout di sini ada beberapa pilihan Bapak Ibu. Ada yang never, jadi pada satu halaman langsung nanti peserta akan scroll. Lalu ada every question. Di every question ini tampilannya adalah per soal. Lalu dan banyak lagi macamnya. Di sini saya akan pakai default dari Clone every question. Untuk question behavior, kita bisa shuffle within questionnya, kita pilih yes. Review option, biasanya ini di uncheck semuanya. Jadi review option ini ketika nanti mahasiswa selesai mengisi, ada settingan, misalkan memberitahu jawaban yang benar itu yang mana, itu disetting di review option. Makanya supaya tidak muncul jawaban yang benarnya, lebih baik bagi review option itu di uncheck semuanya. Lalu appearance juga biasanya tidak ditambahkan apapun. Essay rescission, overall feedback, common mode, dan lain-lain. Ini sepengetahuan saya sampai saat ini belum terlalu diperlukan kalau untuk membuat quiz. Kemudian kita bisa klik save the course, save this and back to the course. Kita sudah dapat quiz kita. Kemudian untuk melakukan pensettingan, kita bisa klik si quiz 6 ini. Nah, di dalam membuat atau memasukkan pertanyaan dari Microsoft Word, kita tidak menggunakan yang add question, tapi kita memasukkannya dari bank soal atau question bank. Ada di bagian atas ini Bapak Ibu.
quiz setting, nah kita pilih yang question bank. Di question bank ini ada beberapa soal ya, ini yang sudah pernah saya masukkan sebelumnya. Sekarang kita akan berlatih untuk mengimpor dari Microsoft Word ke dalam sistem Kulon. Pertama, bagian question ini kita klik lalu pilih yang import. Nah, dia akan berganti. Di bagian import di sini kita pilih file format apa yang mau kita masukkan untuk diimpor ke dalam sistem Kulon. Ada icon, blackboard dan lain sebagainya. Untuk kemudahan kita akan menggunakan format icon. Pemahaman saya juga dan hasil mempelajari beberapa deskripsi dari format-formatnya, icon ini yang paling mudah kita pahami dan terapkan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalkan di Kulon itu ada tanda-tanda, ada icon tanda tanya seperti ini kalau kita klik kemudian more help, sebentar, more help, bisa nggak? Oke, more help. Ini kita langsung masuk ke yang namanya Moodle. Ini saya pindah ke new tab dulu ya, biar lebih enak. Ini di back. Oke. Nah, Moodle ini sebenarnya adalah sistem dasar dari Kulon, di mana di Moodle ini sebenarnya sudah ada berbagai deskripsi dan juga video tutorial untuk beberapa panduan atau fitur. Nah, di sini kita mendapatkan penjelasan apa itu icon format dan ini adalah contohnya. Contoh formatnya adalah seperti ini. Jadi tidak menggunakan nomor, langsung ke soal, kemudian pilihan jawaban diawali oleh huruf kapital, pilihan jawaban, titik dan juga spasi. Lalu di bawah diakhiri dengan kata answer, lalu titik 2 spasi dan pilihan jawaban yang benar. Spasi satu kali kosong dan selanjutnya seperti itu. Nah, di sini sebenarnya ada dua tipe dari icon format. Pertama, setelah pilihan jawaban ada titik, kemudian bisa juga diganti titiknya dengan tutup kurung. Nah, saran dari Pak Haris adalah menggunakan satu jenis atau variasi saja. Jadi misalkan nomor satunya sudah seperti ini, silakan yang selanjutnya item kedua sampai 10 misalkan itu menggunakan format yang sama. Karena takutnya nanti kalau dua-duanya digunakan bersamaan dalam satu dokumen, takutnya si modelnya bingung. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, lalu kita akan coba membuat soalnya. Nah, di sini saya sudah membuat file Word ya dari soal. Ini mungkin saya kembalikan dulu ke ini ya, ke sorry, saya kembalikan ke tipe awalnya. Nah ya, jadi awalnya seperti ini. Biasanya kita membuat dokumen Word-nya dalam bentuk seperti ini ada nomor, kemudian pilihan soal, berikut dengan jawabannya. Nah, caranya kalau saya pertama adalah semua yang nomor ini saya hilangkan. Ini kemudian ini bisa remove ya. Nah, biasanya karena ini dia bukan spasi, tapi memang settingan dari sananya. Lebih baik atau lebih nyaman menurut saya kalau kita hilangkan langsung semuanya. Jadi seperti ini. Kemudian setelah itu kita bisa sesuaikan dengan icon tadi. Ini semuanya sudah tidak ada nomor, tidak ada pilihan, kita tambahkan sekarang pilihannya. A, kemudian B, lalu C, D, dan juga E. Jangan lupa di bagian bawah kita tuliskan lagi answer C. Nah, ini kita ulangi untuk 4 pertanyaan. Jadi kalau Bapak Ibu memang ingin menggunakan kulon, sebaiknya soal dibuat langsung ke dalam format seperti ini. Supaya tidak perlu ada penyesuaian format lagi. Nah, ini juga akan menguntungkan menurut saya kalau misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai banyak bank soal gitu ya, dan kemudian ingin memanfaatkan kulon dan mungkin menggunakan soal-soal yang lama, Bapak Ibu bisa mengubah format dari soal-soal yang dulu itu ke dalam kulon dan diupload
Sehingga nanti kalau sudah diupload, Bapak Ibu lebih mudah untuk memanfaatkannya di uh, kelas kulon untuk semester selanjutnya atau tahun selanjutnya. Nah, kemudian di sini kita lihat kan ya, sebenarnya ada beberapa format, ada yang format ini maksudnya ya, format hurufnya, ada yang miring, ada yang diwarnai merah. Apakah itu akan berpengaruh? Jawabannya tidak, karena nanti kita akan mengubah format atau file dari dokumen ini. Oke, ini sudah oke ya, semua spasi, kemudian ada answer-nya juga. Ini kita file lalu save as. Save as-nya sebagai txt. Misalkan saya mau namakan tadi karena quiz 6, kita ganti nama jadi quiz 6. Lalu save. Nah, ketika filenya txt dan kemudian mau di save, dia akan muncul file conversion seperti ini Bapak Ibu. Di file conversion kita pilih, nanti defaultnya adalah Windows 10 default ini, kita pilih yang other encoding. Nah, kita pilih yang Unicode UTF-8. Kita klik OK. Lalu setelah sudah selesai OK, kita kembali ke menu kulon, lalu kita klik choose a file. Upload a file, choose file. Tadi saya simpan di desktop ya, di quiz 6. Open. Setelah open, kita klik upload this file. Nah, di sini sudah tertampil ya, quiz 6 masuk ke dalam uh, impor. Kemudian kita klik impor. Oh maaf, tadi ini belum saya pilih ya. Silahkan dipilih dulu icon, lalu klik lagi. Quiz 6. Upload this file. As the override. Import. Oke, nah jadi sudah berhasil 4 pertanyaan dari Word-nya itu sudah kita masukkan ke sini. Kemudian kita klik continue. Nah, continue-nya di sini adalah dari question bank. Jadi semua pertanyaan yang kita sudah masukkan itu akan masuk ke sini. Nah, lalu bagaimana caranya untuk memasukkan ke quiz 6? Kita kembali lagi ke quiz 6 lalu add question. Add question, di sini kita pilih yang bukan yang di sini ya Bapak Ibu. Kita ke sini, saya zoom ya. Ada add. Nah, add-nya adalah from question bank. Nah, di sini pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dimasukkan itu tinggal kita pilih. Di sini misalnya saya akan memilih 5 item ya. Aku 3, 4, dan juga 5. Oke, ada 5 item. Nah, di sini di bagian atasnya ada select a category. Jadi select a category ini soalnya ini bisa kita pilih untuk apakah hanya untuk pelatihan kulon saja atau untuk si coursesnya atau bisa juga dikhususkan untuk satu quiz. Jadi ketika dia dikhususkan untuk satu quiz, si soalnya tidak akan muncul di tempat lain. Di quiz lain maksud saya. Oke. Lalu oke, sudah kita pilih. Kemudian add selected question to the quiz. Nah, di sini kita melihat sudah ada beberapa settingan ya. Jangan lupa klik shuffle. Ini adalah ada shuffle to different random order. Oke, ini supaya bisa kita random ya. Lalu di sini ada tampilannya juga. Nah, kalau kita mau mengubah settingan dari setiap soal, kita tinggal mengklik bagian ini saja. Nah, nanti ada pilihannya question name, kemudian question text, question status, default mark, general feedback, dan lain-lain. Dan juga ada choice-nya. Jadi, kalau misalkan kita menggunakan fitur yang add question dari Kulon, kita harus mengisi di satu persatu Bapak Ibu. Jadi memang susah. Oleh karena itu lebih nyaman untuk kita menggunakan fitur import tadi. Nah, di sini juga ada di sebelah kanan ini adalah fitur pembobotan. Jadi pembobotan di sini nanti kita bisa apa namanya? Kita bisa memberikan bobot lebih untuk soal-soal yang kita anggap perlu. Biasanya untuk PG karena bobotnya sama, jadi tidak diutak-atik. Nah, ini kan total marksnya adalah 5, tapi dia akan menyesuaikan nanti dengan maximum grade-nya.
Kalau maximum grade kan di kita biasanya 100 ya. Nah, ini kita save saja. Oke, sudah di save. Nah, ini kalau misalkan sudah, kemudian kita klik save. Hmm, kita masuk lagi ke quiz 6-nya. Nah, di sini quiz 6 tadi muncul bukan add question lagi ya di sini, tapi adalah preview quiz. Di sini kita bisa melihat. Nah, ini karena tadi kita pasang time limit, maka akan muncul tulisan seperti ini. Kita klik start attempt. Nah, tampilan dari mahasiswa nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi, soalnya kemudian kita pilihkan karena per soal ya. Kita juga bisa memilih di sini. Nah, kalau misalkan di sebelah sini hilang, kita tinggal mengklik saja sebelah sini. Nanti sudah tinggal memilihnya saja. Oke, kalau sudah kita bisa klik finish attempt. Oke, answer save. Lalu kita pilih misalkan submit all and finish. Submit all and finish. Nah, di sini adalah summary dari apa yang akan didapatkan yang dikerjakan oleh mahasiswa. Kita klik finish review. Nah, kita sudah selesai. Jadi, dengan begini kita sudah berhasil melakukan yang pertama untuk men-setting pembuatan kuis di Kulon. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya mengimpor pertanyaan dari Microsoft Word ke dalam format icon. Ketiga, kita sudah menguploadnya ke dalam sistem Kulon. Lalu yang keempat, kita mencoba memilih mana item-item atau pertanyaan yang mau kita masukkan ke dalam sistem untuk dalam kuis 6. Lalu yang terakhir kita membuat preview. Sekian untuk video tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan bisa langsung hubungi saya ataupun Bu Jati. Terima kasih.